Ada sebuah kisah yang menceritakan seorang pria yang sudah putus asa karena masalah perceraiannya. Sejak saat itu ia menjadi depresi dan membenci keramaian serta kebahagiaan yang dialami orang lain, sehingga membuat ia tega membakar sebuah gedung klinik psikiatri. Jadi begini kisahnya. Ada seorang pria yang berusia 61 tahun bernama Morio Tanimoto yang biasanya dipanggil Morio. Ia tinggal di Osaka, Jepang, dan lahir dari keluarga yang cukup mapan secara finansial. Bahkan ayah Morio memiliki pabrik baja yang sangat sukses, sehingga sejak kecil membuatnya tertarik dengan dunia perlogaman. Ketika tumbuh dewasa, Morio ingin meneruskan bisnis keluarganya itu untuk menjadi sosok yang sukses dalam dunia perlogaman. Langkah awal yang bisa ia lakukan yaitu dengan cara menempuh pendidikan perguruan tinggi di jurusan teknik. Singkat cerita, Morio berhasil kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jepang dengan jurusan teknik. Bahkan ia bisa lulus tepat waktu dengan gelar sarjana. Setelah itu, dengan perasaan bangga atas kerja kerasnya selama ini, Morio berharap untuk mengambil alih bisnis ayahnya agar lebih sukses lagi. Beberapa waktu kemudian, ayahnya kini yang sudah mulai menua ingin membagikan harta warisan, termasuk bisnis pabrik logamnya itu. Namun sayangnya ayah Morio malah memberi warisan pabrik logamnya itu kepada saudara Morio yang lain. Hal itu membuat Morio merasa sangat kecewa dan marah terhadap ayahnya. Di saat itu, Morio merasa bahwa dirinya sudah diremehkan oleh keluarganya, sehingga membuat ia meninggalkan rumah dan bertekad berjuang sendirian. Morio yang hanya membawa baju beserta uang yang tidak begitu banyak, ia mencari tempat persinggahan yang murah dan hanya makan seadanya saja. Kemudian, untuk menyambung hidup, Morio mencoba mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengan ijazah kelulusannya. Namun pekerjaan yang ia impikan sebagai tukang logam belum kunjung ia dapatkan. Kemudian, ada sebuah lowongan pekerjaan di sebuah restoran makanan untuk menjadi tukang cuci piring. Morio berpikir kalau hal ini bisa menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan uang sementara waktu. Karena uang yang ia miliki kian menipis, Morio memutuskan untuk mengambil pekerjaan tersebut. Namun di samping itu, ketika memiliki waktu senggang, Morio tetap berusaha melamar pekerjaan sebagai tukang logam untuk menggapai impiannya itu. Singkat cerita, pada tahun 2003, tepatnya di pagi hari, ia menerima sebuah surat yang dikirim ke rumahnya. Ia pun membuka isi surat tersebut. Nyatanya kabar baik menghampiri Morio. Ia telah diterima bekerja di sebuah pabrik logam yang berada di Osaka, Jepang. Kemudian, perasaan Morio sangatlah senang karena impiannya itu tercapai. Lalu ia mempersiapkan diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya, yaitu tukang cuci piring. Setelah itu, Morio yang sudah resmi bergabung ke perusahaan itu, ia bekerja dengan sangat giat sampai-sampai pemilik pabrik beserta rekan kerjanya kagum dengan kinerjanya. Beberapa tahun kemudian, Morio yang kini kehidupannya sudah sangat stabil, ia mulai mencari perempuan untuk calon istrinya di masa depan. Setelah itu, Morio bertemu wanita cantik yang pekerjaannya sebagai seorang perawat yang saat itu sedang berada di pusat kesehatan kantornya. Lalu Morio mencoba mendekati wanita tersebut dan tidak lama setelah itu, ia menjalin hubungan asmara. Beberapa waktu kemudian, Morio memutuskan untuk menikahkan wanita tersebut dan mereka menjalani kehidupan yang damai hingga dikaruniai 2 orang putra. Awalnya pernikahan mereka tampak baik-baik saja, namun 5 tahun kemudian entah ada permasalahan apa, istri Morio menggugat cerai Morio. Hal ini membuat Morio merasa sangat sedih hingga istri dan kedua putranya Morio meninggalkan dirinya seorang diri di rumahnya. Kemudian,
Sejak perceraian itu membuat sikap dan kebiasaan sehari-hari Morio berubah seperti murung di setiap waktu, sering datang terlambat ke kantor, membolos, hingga menjadi pemabuk. Singkat cerita, pada tahun 2010, karena kinerja Morio kian menurun dan tidak ada kemajuan sama sekali, Morio diam-diam berhenti dan menghilang begitu saja dari pekerjaannya. Di samping itu, rekan kerjanya sangat mengkhawatirkan Morio hingga berkali-kali menghubungi nomor ponselnya. Tetapi Morio tidak pernah mengangkat panggilan rekan kerjanya itu, bahkan pesan teks dari bosnya tidak pernah dibalas. Di saat itu, Morio yang tampaknya sudah menghilang dari semua orang, nyatanya dia sedang menyendiri di rumahnya sambil meratapi nasibnya. Kemudian, rasa kesedihannya sudah tidak terbendung lagi. Morio mencoba menelpon mantan istrinya untuk mengajak menikah kembali. Ia berkata seperti ini, "Istriku, aku ingin kamu kembali kepadaku. Maaf jika perbuatanku dahulu membuat kamu sakit hati. Aku masih sayang kepadamu." Ucap Morio dengan nada sedih. Tetapi sayangnya mantan istri Morio menolak rujukan tersebut dengan berkata seperti ini, "Maaf Morio, aku sudah terlanjur kecewa kepadamu. Kita tidak bisa kembali seperti dulu." Ucap mantan istri Morio dengan perasaan kecewa. Hal itu membuat Morio semakin putus asa dan depresi karena tidak mendapatkan jawaban yang ia inginkan. Setelah itu, dengan rasa sedih yang tak terbendung, ia pun meluapkan kesedihannya dengan bermain judi dan menjadi pemabuk. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, tepatnya 2012, kehidupan Morio hanya sebagai pria miskin. Untuk mendapatkan uang, sesekali ia melakukan pekerjaan serabutan seperti petugas kebersihan dan penyebar brosur promosi. Kemudian, suatu hari ia mendapatkan undangan makan malam ke rumah putra pertamanya. Lalu dengan perasaan senang hati, Morio menerima undangan tersebut. Kemudian, Morio bersiap-siap untuk mengunjungi rumah putranya tersebut. Lalu, sesampainya di sana ia disambut hangat di depan rumah oleh kedua putranya karena ia sudah lama sekali tidak bertemu ayahnya. Saat mulai memasuki area ruang tamu, Morio melihat foto yang ada di figura. Namun yang tadinya ia tampak tersenyum, seketika senyumannya memudar. Karena ia melihat keluarganya tampak bahagia tanpa Morio, ia merasa sangat kecewa karena sudah dibuang begitu saja oleh keluarganya itu. Di saat yang bersamaan, mantan istrinya pun keluar dari kamar dan mencoba menghampiri Morio yang sedang melihat foto-foto. Disitulah Morio merasa sangat kecewa terhadap mantan istrinya itu karena sudah meninggalkan Morio. Beberapa saat kemudian, acara makan malam pun dimulai. Mereka sudah berkumpul semua dengan rasa gembira. Gelak tawa menghiasi ruangan itu seperti keluarga yang bahagia. Di saat itu, karena waktu sudah tengah malam, putra kedua Morio menyarankan agar Morio untuk menginap saja di rumah ini. Karena ia tidak tega bila ayahnya pulang kemalaman dan takut ada hal berbahaya di luar sana. Kemudian, saran tersebut disetujui oleh Morio. Ia pun memutuskan untuk menginap di rumah itu. Kedua putranya sangat senang sekali ayahnya menginap. Lalu, mereka menghabiskan waktu bersama dengan bercerita tentang kehidupan istri dan anaknya yang sangat bahagia. Di satu sisi Morio, yang mendengar cerita kehidupan mereka merasa sangatlah iri. Kemudian, karena sudah lelah berbincang, mantan istri Morio dan putra bungsunya pergi ke kamar masing-masing, sedangkan Morio dan putra pertamanya masih asik bercengkrama. Beberapa saat kemudian, putranya sudah lelah dan tertidur pulas di sofa. Lalu Morio pun memutuskan untuk tidur bersebelahan dengan putranya di sofa itu. Kemudian, pagi hari pun telah tiba sekitar pukul 6 pagi. Morio terbangun lebih dulu dibandingkan putranya. Ia melihat putranya masih tertidur pulas. Namun di saat melihat wajah putranya, Morio ternyata sangat kesal
dan benci bahwa putranya sangat bahagia tanpa dirinya. Karena ia merasa dunia sudah tidak adil lagi, ia berencana akan menghabisi nyawa putranya sekarang juga. Kemudian, ia menuju ke dapur untuk mengambil sebuah pisau yang panjangnya 6 inci dan menyembunyikannya di balik punggung. Sesampainya ia di hadapan putranya, tak segan-segan ia menikam kepala putranya itu. Sontak, putranya pun terkejut dan kesakitan karena terkena tusukan pisau tersebut. Cairan merah sudah mulai keluar dari dahinya. Dengan sekuat tenaga yang dimiliki, ia mencoba melawan aksi ayahnya itu dan sambil teriak minta tolong, lalu berkata seperti ini, "Tolong, tolong aku, ayah sudah mulai gila." Ucap putranya sambil teriak keras meminta tolong. Di saat yang bersamaan Morio sekuat tenaga berusaha untuk menikam kembali kepala putranya. Di sisi lain, putra kedua yang sedang tertidur mendengar suara minta tolong, lalu ia bangun dari tidurnya dan segera menuju ke sumber suara. Ketika keluar pintu kamar, ia merasa suara tersebut berasal dari arah ruang tamu. Sesampainya di sana ia sangat terkejut melihat aksi ayahnya yang ingin menikam kakaknya. Sontak, ia dengan rasa emosionalnya, ia menghajar ayahnya dan berusaha mengambil pisau dari tangan ayahnya. Beberapa saat kemudian, ibunya pun keluar dari kamar karena mendengar keributan. Sesampainya di ruang tamu, ternyata sudah ada terjadi aksi keributan yang mengerikan. Kemudian, ibunya pun menelpon aparat kepolisian untuk mengamankan mantan suaminya itu, dan di saat itu ia pun menghubungi ambulan juga untuk mengobati putranya yang sudah bercucuran cairan merah. Di saat itu, pisau pun sudah berhasil diamankan oleh putra kedua Morio. Ia sangat kecewa sekali atas perlakuan Morio terhadap kakaknya. Setelah beberapa saat, polisi pun datang ke rumah mereka, lalu Morio diamankan polisi karena sudah melakukan aksi kekerasan. Di saat yang bersamaan ambulan pun tiba, lalu putranya Morio diberikan penanganan medis terlebih dahulu, sebelum ia memberikan keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Setelah semuanya sudah selesai, mantan istri dan kedua putra Morio pergi ke kantor polisi untuk memberikan informasi lebih detail terkait aksi kekerasan yang Morio lakukan. Setelah itu, Morio ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan, lalu ia dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Singkat cerita, di tahun 2017 Morio sudah bebas dari penjara. Ia hendak pulang ke rumahnya yang berada di Osaka karena ia merasa tidak punya siapa-siapa. Kedua putranya pasti sudah sangat kecewa dengan dirinya akibat ulah kekerasannya waktu itu. Kemudian, dengan sedikit uang tersisa dari tabungannya, ia pergi ke kantor pemerintah Osaka untuk mencari tunjangan kesejahteraan hidup. Namun usahanya itu ditolak karena Morio memiliki riwayat kekerasan sampai ia dihukum di penjara. Di saat itu Morio, dengan perasaan putus asa, ia tidak mau pulang ke rumahnya dahulu. Ia ingin jalan-jalan sejenak di sekitar kawasan rumahnya. Kemudian, ia terhenti ketika melihat papan informasi dari gedung berlantai 8 itu. Gedung tersebut diisi oleh salon kecantikan, toko baju, tempat kursus bahasa Inggris, dan sebuah klinik. Di saat itu, pandangan ia tertuju ke papan informasi lantai 4 dari gedung itu, yaitu sebuah klinik psikiatri. Karena ia penasaran dengan klinik tersebut, ia mencoba mendatangi klinik itu. Ketika ia sudah mendekati pintu masuk, ia disambut dengan hangat oleh salah satu suster klinik tersebut. Seketika, perasaan Mario senang dengan keramahan suster itu, lalu suster itu bertanya kepada Mario, kurang lebih seperti ini. "Halo, selamat datang Bapak. Apakah ada yang bisa kami bantu?" ucap salah satu suster tersebut. Lalu Morio menjawabnya dengan nada yang ramah. "Siang suster, saya hanya penasaran saja dengan tempat ini.
karena saya belum pernah melihat praktik klinik psikiatri SUS. Ucap Mario dengan rasa penasarannya terhadap klinik ini, namun di lubuk hatinya ia merasa nyaman bila berada di tempat ini. Namun di saat itu, suster tersebut merasa ada suatu gejala penyakit psikologis dari sosok Morio. Hal ini terlihat ketika sedang mengobrol ia tampaknya sangat cemas. Di samping itu, ada seorang dokter ahli psikiatri yang bernama Kotaro Nishizawa. Ia adalah pemilik bisnis klinik psikiatri ini. Ia melihat Morio yang sedang bercengkrama dengan salah satu susternya. Saat itu Dr. Kotaro sadar bila Morio itu kemungkinan besar sedang depresi karena sudah terlihat dari gerak-geriknya. Lalu ia menghampirinya dan menawarkan untuk pengobatan secara gratis di klinik tersebut. Ia bertanya kurang lebih seperti ini. "Halo Pak, perkenalkan saya dokter ahli psikiatri, sekaligus pemilik klinik ini. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Ucap Dr. Kotaro sambil mengulurkan tangannya dan bicaranya dengan nada yang ramah kepada Morio. Lalu Morio pun menanggapi ucapan Dr. Kotaro dengan ramah. Kurang lebih seperti ini. "Halo juga dok, saya Morio. Maaf ya kalau saya mengganggu, saya hanya penasaran saja dengan tempat ini." Ucap Morio dengan sangat ramah, kemudian dijawab oleh Dr. Kotaro dengan rasa penasarannya. "Terima kasih. Bila Pak Morio nyaman di tempat ini, mohon maaf ini sedikit menyinggung. Memangnya Pak Morio sudah tidak punya keluarga lagi kah?" Ucap rasa penasaran Dr. Kotaro terhadap Morio karena ia melihat gerak-gerik Morio ini ada tanda penyakit depresi. "Sudah tidak punya dok. Saya saat ini sedang bingung arah jalan hidup karena saya baru saja pulang dari penjara dan tidak ada satupun orang terdekat yang mencari keberadaan saya. Ditambah lagi saya tidak memiliki uang dan saat ini saya hanya mempunyai rumah sederhana yang cukup untuk satu orang." Ucap penjelasan Morio terhadap Dr. Kotaro lalu ditanggapi dengan baik oleh Dr. Kotaro. Kurang lebih seperti ini. "Tenang, masih ada kok orang yang peduli dengan Pak Morio. Saya melihat sepertinya Pak Morio sedang mengalami pikiran yang cukup berat karena saya adalah pemilik klinik ini. Apakah Pak Morio bersedia untuk pemeriksaan lebih lanjut menjalani terapi di sini?" Ucap tawaran Dr. Kotaro kepada Morio, lalu ditanggapi oleh Morio dengan baik. "Tentu, saya mau saja dok. Cuma saya tidak punya uang dok. Untuk makan sehari-hari saja saya susah. Apalagi saya terapi dok." Ucap Morio dengan nada pasrahnya. Kemudian dijawab dengan senyuman ramah oleh Dr. Kotaro seperti ini. "Tenang saja Pak Morio, saya akan memberikan perawatan secara gratis. Bapak bisa melakukan rangkaian pengobatan sampai kondisi Pak Morio stabil." Ucap Dr. Kotaro terhadap Morio dengan nada bicara yang sangat ramah. Disitulah Morio merasa senang sekali karena masih ada orang lain yang peduli dengan keberadaan dirinya. Kemudian Morio diarahkan menuju ruang pemeriksaan psikiatri. Disitulah langkah awal Dr. Kotaro memeriksa kondisi Morio secara keseluruhan dan detail. Beberapa saat kemudian, hasil pemeriksaan Morio pun terbit. Ternyata Morio memiliki gangguan depresi yang sangat tinggi. Hal ini bisa menimbulkan halusinasi yang sangat berbahaya. Mario disarankan oleh Dr. Kotaro untuk mengikuti rangkaian terapi secara bertahap. Singkat cerita, Mario sudah mengikuti rangkaian terapinya itu. Ia sangat senang bila sedang berkonsultasi dengan dokter, karena ia merasa seperti mempunyai teman ngobrol. Kemudian, Morio selalu mengunjungi klinik itu setiap hari Kamis dan Jumat. Entah ada faktor apa, muncullah sebuah kebiasaan aneh Morio. Ia mulai mengamati setiap orang yang berada di klinik psikiatri dengan teliti. Lalu ia mencatat seluruh aktivitas orang sekitar menggunakan ponselnya. Ia mencatatnya secara detail seperti waktu kedatangan, waktu terapi, durasi kunjungan, bahkan orang baru yang ingin bergabung ke klinik tersebut. Beberapa hari kemudian,
Morio saat itu tidak ada jadwal kunjungan ke klinik. Ia sedang bersantai di teras rumah sambil membaca sebuah koran. Pandangannya tertuju pada sebuah berita yang terjadi pada 2 tahun yang lalu. Lalu ia membaca lembaran berita tersebut yang menceritakan kasus serangan pembakaran Kyoto Animation yang dilakukan oleh seorang pria bernama Shinji Aoba. Di dalam berita tersebut isinya ada sebuah kompetisi animasi yang diselenggarakan oleh perusahaan Kyoto Animation. Lalu ada seorang kandidat perlombaan yang bernama Shinji Aoba. Awalnya ia memamerkan karya animasinya dengan baik, namun sayangnya Shinji Aoba gagal dalam kompetisi tersebut. Namun, beberapa hari kemudian, perusahaan itu diduga menjiplak karya milik Shinji Aoba. Itu membuat Shinji Aoba dendam dan ia melakukan aksi penyerangan dengan cara membakar gedung dengan bensin. Setelah Morio membaca berita tersebut, ia terinspirasi untuk mengikuti jejak yang dilakukan oleh Shinji Aoba karena aksinya tersebut terlihat keren di mata Morio. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di pagi hari, tanggal 17 Desember tahun 2021, Morio mulai merencanakan aksi pembakarannya itu dengan menyiapkan seluruh bahan yang ia butuhkan seperti bensin sebanyak 10 liter, dempul dinding, dan pematik api. Kemudian, sekitar pukul 9 pagi, Morio pun tiba di klinik itu menggunakan sepeda. Ia memakai jaket dan topi berwarna gelap sambil membawa tas ransel yang isinya berupa peralatan aksi pembakarannya. Sesampainya di sana, ternyata belum ada orang. Ini menjadi sebuah kesempatan Mario agar rencananya menjadi lebih lancar. Ia menumpahkan cairan bensin di titik-titik saklar listrik setiap ruangan. Setelah itu, langkah selanjutnya ia berjalan menuju pintu darurat. Lalu ia mengunci pintu tersebut dari luar menggunakan tali tambang. Tujuannya agar orang-orang kesulitan untuk keluar dari gedung ini. Setelah semuanya selesai, ia memasukkan kembali alat-alat ke tasnya tersebut dan ia menuju pintu utama klinik tersebut sambil menunggu staf klinik berdatangan. Beberapa saat kemudian, para staf klinik mulai datang. Beberapa staf melihat Morio yang sedang duduk di bangku tunggu dan para staf merasa heran karena tumben sekali Morio datang lebih pagi. Tidak lama kemudian, Dr. Kotaro beserta putrinya datang. Morio pun disapa dengan hangat oleh Dr. Kotaro seperti ini. "Selamat pagi Morio, tumben sekali datangnya lebih pagi. Tunggu sebentar ya untuk memulai rutinitas terapi kamu," ucap Dr. Kotaro dengan nada yang sangat ramah. Lalu ditanggapi oleh Morio seperti ini. "Baik dok, tentu saja saya akan menunggu dok," ucap Morio dengan nada ramahnya. Lalu Dr. Kotaro pergi meninggalkan Mario. Kemudian, belum sampai di situ saja Morio masih menunggu pasien lainnya untuk datang. Tepat pukul 10.15 menit, para staf dan pasien lainnya sudah datang dan berkumpul di dalam klinik tersebut. Kemudian, di waktu inilah Morio mulai melancarkan aksinya. Ia berjalan menuju pintu belakang untuk turun ke lantai dasar gedung tersebut dan mengarah ke sebuah box panel listrik. Lalu ia mengeluarkan cairan bensin dan menumpahkannya ke box panel listrik tersebut. Setelah itu, ia membakarnya menggunakan pemantik api yang sudah ia bawa. Saat selesai, Morio langsung kabur menjauhi tempat tersebut. Tidak menunggu waktu lama, panel tersebut akhirnya meledak dan api melahap seluruh bagian gedung lantai 4 tersebut. Di saat itu, Morio menyaksikan gedung terbakar dari kejauhan. Ia merasa sangat keren karena aksinya ini berhasil seperti tokoh inspirasinya, yaitu Shinji Aoba. Di saat itu, orang-orang yang berada di dalam gedung tersebut mulai berusaha menyelamatkan diri dan saling berteriak meminta pertolongan. Kemudian petugas keamanan gedung menghubungi pemadam kebakaran, ambulan, beserta pihak kepolisian. Di sisi lain, ada sebuah restoran masakan Italia yang berada di seberang jalanan klinik
Restoran itu cukup ramai karena tempatnya seperti kantin dan biasanya para pegawai gedung lantai 8 itu suka beristirahat di sana. Saat itu, restoran tersebut sedang bersiap untuk membuka restorannya. Tiba-tiba terdengar suara teriakan orang yang histeris dari arah luar restoran. Lalu seluruh orang yang sedang berada di restoran tersebut bergegas meninggalkan kawasan restoran tersebut dan mereka semua berbondong-bondong menuju sumber suara tersebut untuk memeriksa situasi di sana. Ternyata ada kebakaran hebat di gedung lantai 8 itu. Bahkan beberapa arah jalanan menuju ke sana sudah tidak lagi terlihat karena sudah terselimuti asap hitam yang sangat tebal. Beberapa saat kemudian, ada 70 bos pemadam kebakaran dan ambulans yang berdatangan ke lokasi itu yang berusaha memadamkan api dan mengevakuasi korban kebakaran. Tak lama setelah itu, polisi pun tiba di lokasi kejadian. Polisi memeriksa keadaan sekitar dan mencari tahu apa penyebab peristiwa kebakaran gedung ini. Lalu polisi menuju ke ruangan CCTV yang tempatnya itu terpisah dengan gedung tersebut, sehingga ruangan tersebut tidak terbakar. Kemudian, setelah itu polisi memeriksa seluruh aset CCTV yang masih bisa terselamatkan. Lalu muncullah rekaman sosok orang mencurigakan ia menggunakan jaket, topi hitam, tas ransel yang besar yang berjalan ke pusat box panel listrik yang lokasinya ada di belakang gedung. Tak lama setelah itu terbongkarlah semuanya bahwa pria itu adalah akar dari sumber masalah peristiwa ini. Setelah itu, polisi mengarahkan timnya untuk mencari keberadaan pria itu. Lalu ada salah satu polisi yang menemukan sosok pria misterius yang menjadi target pencarian. Posisinya ia sedang berada di depan pintu utama gedung sambil tersenyum melihat orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari api. Setelah itu, polisi segera mengamankan pria tersebut dengan cara memborgolnya, namun pria itu sempat melawan polisi karena tidak mau diborgol. Di saat yang bersamaan, polisi menggeledah paksa seluruh barang yang ia bawa. Polisi menemukan kartu identitas bahwa pria ini bernama Morio. Lalu ditemukannya beberapa barang yang bisa menimbulkan kebakaran seperti bensin dan pematik api. Sontak hal ini membuat Morio panik dan berusaha untuk kabur dengan cara berlari menuju gedung yang masih setengah padam. Lalu Morio pun masuk ke gedung tersebut dan membakar dirinya sendiri. Kemudian, polisi mengerahkan pemadam kebakaran dan ambulan untuk segera menyelamatkan Morio. Tidak lama setelah itu, Morio berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian, api pada gedung tersebut berhasil dipadamkan. Lalu, berdasarkan hasil evakuasi, terdapat 24 orang yang meninggal dunia. Polisi tentunya masih memproses pelaku dan menunggu sampai sadarkan diri. Namun sayangnya beberapa minggu kemudian, tepatnya tanggal 30 Desember 2021, Morio meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit. Hal ini akibat luka bakar yang dideritanya dalam peristiwa kebakaran tersebut.